Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tips Rasulullah. Kali ini kita akan membahas bagaimana larangan Rasulullah untuk hidup meminta-minta. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe channel Tips Rasulullah agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Oke, let's go. Mari kita simak. Ketika kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah tiba kembali di Madinah, sekali lagi Rasulullah SAW melihat beberapa dari mereka hidup enak tanpa bekerja. Maklum, selama di Habasyah mereka hidup dari pemberian-pemberian Najasyi yang baik budi. Di Madinah, sebagian mereka bahkan hidup dari zakat yang dibayarkan oleh orang-orang lain. Rasulullah pun menganjurkan agar mereka pun mau bekerja. Orang yang miskin itu bukanlah mereka yang tidak dapat makan sesuap atau dua suap nasi. Akan tetapi, orang yang miskin adalah mereka yang tidak punya harta, gak punya harta kekayaan, dan merasa malu meminta-minta kepada orang lain secara paksa. Demikianlah nasihat Rasulullah SAW kepada orang-orang itu. Ajaran yang dibawa Rasulullah adalah ajaran kebesaran jiwa. Tidak boleh ada orang yang hidup dari jerih payah orang lain, walaupun hidupnya sendiri dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid. Alasannya adalah tidak ada orang yang lebih utama dibandingkan orang lain, melainkan karena amal dan pekerjaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di sisimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga melihat ada orang yang menghimpun harta kekayaannya, mengumpulkan harta kekayaannya dari rampasan perang dengan perasaan khawatir hartanya itu akan habis jika disedekahkan. Maka Rasulullah SAW melarang melakukan perhimpunan harta, pengumpulan harta, penimbunan harta, dan mengharuskan mereka bersedekah kepada orang yang melarat dan sengsara. Dalam hadisnya, tidaklah benar-benar beriman kepadaku orang-orang yang mati dalam keadaan kenyang, sementara itu tetangganya kelaparan. Demikian sabda beliau. Barang siapa yang mempunyai kelebihan belanja, maka ia harus menyisihkan bagi orang-orang yang tidak cukup belanjanya. Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, maka sisihkanlah kepada orang yang kekurangan. Dan barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang Islam, maka ia bukan bagian dari golongan mereka. Nah, mendengar sabda ini, banyak orang yang berbondong-bondong, terutama orang-orang yang kaya, mensedekahkan hampir seluruh hartanya. Namun Rasulullah pun tidak mengindahkan hal-hal yang semacam ini. Rasulullah melarang orang yang berbuat seperti itu, karena simpanlah hartamu, karena sebaik-baiknya sedekah adalah sedekahnya atau pemberian orang-orang kaya. Nah, artinya apa? Kita juga harus memperhatikan kehidupan kita setelah ini. Kalau seandainya kita mengeluarkan harta bersedekah, kita seolah-olah ingin dilihat baik oleh orang lain, tapi ternyata anak dan istri kita kelaparan. Nah, jangan sampai seperti itu. Bersedekah boleh, tapi lihat juga sejauh mana kemampuan kita dan sejauh mana tanggung jawab yang kita tinggalkan untuk keluarga kita sebagai tanggungan dari mereka. Hidup dari penghasilan kita, mereka hidup dari jerih payah kita. Maka janganlah kita mengeluarkan harta untuk niat bersedekah bagi orang lain sementara keluarga kita terlantar. Kembali kita ke tema larangan Rasulullah untuk hidup meminta-minta. Saya
sangat kagum dengan salah seorang yang rajin bekerja. Minggu lalu saya meminta seseorang yang, mohon maaf, agak kekurangan mungkin secara fisik dan juga akalnya, tetapi ia sangat rajin dalam bekerja. Ia mau membersihkan pekarangan rumah. Jadi ketika itu saya minta bantu ke orang tersebut. Bang, mau nggak bantu aku untuk membersihkan pekarangan rumah? Karena pekarangan rumah ini rumahnya tinggal dan sudah lama tidak dibersihkan. Saya minta tolong. Oke, siap. Dan ternyata saya melihat hasilnya itu luar biasa bersih. Nah, dan tahu yang lebih luar biasanya adalah ketika saya bertanya berapa biayanya, beliau mengatakan sekian. Nah, ini luar biasa. Kalau setiap hari ia bekerja seperti ini, maka saya yakin dan percaya dia bisa atau menyimpan uang sebanyak 4-5 juta. Luar biasa. Nah, artinya selagi kita memiliki badan yang sehat, fisik yang sempurna, akal yang masih dapat berpikir dengan baik, maka gunakanlah semua pemberian Allah Subhanahu wa taala ini untuk bekerja. Jangan sampai kita berharap belas kasihan orang lain dengan meminta-minta. Bahkan ada orang yang meminta-minta dengan dalih anaknya belum makan, anaknya sakit dan lain sebagainya, sampai-sampai dia bawa anaknya meminta-minta di pinggir jalan. Jangan sampai ada orang yang seperti ini, karena Allah dan Rasulnya tidak suka orang-orang yang meminta-minta. Lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja daripada kita hanya berharap belas kasihan orang lain, pemberian dari orang-orang lain. Nah, mudah-mudahan kita yang mendengarkan di sini tergugah hatinya untuk senantiasa berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Atau bahkan ketika kita memiliki kelebihan harta, kita dapat bersedekah, berinfak, membantu orang-orang yang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar semakin baik ke depannya, dan jangan lupa subscribe channel Tips Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta share ke seluruh jejaring sosial media yang ada di sekelilingmu. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.